Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih apa tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu lah ya, yang wajib tetap ya, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Karena Imam Ghazali timbang kita tahajud untuk pangeran atau turun. Berkongkok di akibat terus setan memberi bisikan, loh nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul. Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono kan turu ora tau donga. Timbang ngabra-abri Islam ya, timbang ngelek-ngelekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Soalnya orang menjadikan tahajud sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramanti. Semua macam. Daripada ngono ora usah lo. Tahajud turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu seenak ide itu ya jarang. Saya sering didolani muhibbin terus bilang saya doakan gini-gini sama nyalon bupati atau saya bilang gak waduh orang dulu nak ramandi darani ulama dongane ramandi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing raro bupati saya juga beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi menunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli. Yang beli maksudnya nggak beli gak usah tersinggung. Jadi bernadib ini. Artinya gini loh, doa itu jangan dipakai begitu. Kalau minta nasihat, tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang baik. Kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya gini, kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu gak doa kemenangan. Jadi selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah enggak boleh terdikte oleh doa kita, enggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, madzhab Hasan Asy'adili ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya madzhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah. Yaitu yang melafazkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafazkan la ilaha illallah. Maka dalam madzhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah dalam madzhab Abu Hasan Asy'adili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana tuh? Asy'adili apa Sanusiyah? Nah, alhamdulillah sama-sama tidak paham ya sudah. Sudah kemana-mana kan gitu. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan ini biar khas pesantren atau khas NU kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini Ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim halaman 24. Ya halaman 24 sama 25. Tak baca ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah beliau cerita kana Isa wa Yahya alaihi salam ya'tiyanil qaryah fayas'alu Isa an syirari ahliha wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya, saya tak di situ. Nah, terus akhirnya faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil marudo. Saya ini nabi para dokter, di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak ijazah pengumpul yang nakal-nakal. Nak tepak yang entas yang nakal, nak tepak ya catet. Ini adu nyali maksudnya itu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan.
Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan ke daerah miskin apa daerah kaya? Ya, sama. Kalau ngentas kefasikan ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Ya, kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan gitu. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas, terus gak mau mendengar kita. Misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D, jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan mahasiswi sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja. Padahal kamu dosen keislaman. Mesti pawanan kamu nyimpulkan ternyata pacaran tidak apa-apa. Buktinya Pak D itu tidak negur, menengah. Ini berarti asukut alal mungkar. Tapi kebalikannya Pak D ini terkenal keras. Nak Runo mesti ada kukunaan. Akhirnya nggak Runo, ngerti nama mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponakannya pacaran terus karena nggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga gak sempat bina Rono Erawani. Akhirnya dua orang ini sama-sama tidak ketemu, sama-sama tidak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponakannya tidak pernah situ, berarti gak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah Islam itu antara dua itu, ya gak terlalu lunak, nggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, di masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah, tenang terus anteng, nggak gejol-gejokan. Itu nggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim itu wibawa, namun tambah banget wibawa. Segala Quran, sering rektor macam-macam. Terus wong wanita kok, saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Terus putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau pada sowan jenengan, gak usah sowan yang gini yang dekat-dekat. Terus tanya, yang haid berapa hari Gus? Yuswa rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istihadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Itu kalau saya itu mau pasar gue tas gue dulu. Iku mesti wong salaman njaluk donga yakin. Tapi baru kayak roda uraan ketemu wong-wong, coba pening di, maaf pening di. Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi udah tua kok. Aku tanya. Jadi uraanku itu amdan. Tidak sampai asli. Uraan. Karena ada uraan lah tetap tidak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan dia banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tuh tanya macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang. Bahkan di bis sering ketemu orang. Wah beneran tuh kalau badai sewanjana badai tanya ini. Sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmukan. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya saja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-tars. Bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak inzal itu wajib mandi tidak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu walam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi pun kumpul itu benar sakit inzal sebuti. Guys betul kayak gitu. Ya ada yang tanya macam-macam. Ini saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Wah jenengan nyeluk pas kalau kumpul bojo kula. Ya kula khawatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mu'min thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa isih junub. Mending kok nak salat ya dhisik. Tapi Nabi sekali pakai mazhirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi relax, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk hal yang enggak pantas.
Ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan di. Wah gak roh, gak tahu dia bunda. Ya pas Ramadan. Tanya Sauda, wah malah orang arah diambung. Kalau Sauda itu kan Mustawa itu. Lucunya istrinya jam-jam. Tanya Aisyah yang mungkin Nabi. Ya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang musuhnya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah. Tanya ke Aisyah. Ya Amirul, ya Ummul Mukminin gini-gini. Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qobbalani Rasulullah bahwa Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa taqbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung murah. Itu udah biasa di sini. Ya sebetulnya ayo. Nah, ini artinya seasik itu. Jadi karena Nabi sing ngrasa rodok tuwa. Wah, aku ora tahu. Aisyah. Sering lagi itu dulu tuh. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan gitu. Makanya dia balik. Semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ora pati ngaji. Contohnya ora iso. Jadi mau bae kaidah Islam rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal, itu mbok malaikat Jibril rawan. Ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Ini kecil-kecil kan sampai makhluk itu. Buli-bulian jorosan. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan. Nah, itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, yang cinta sebagai pangeran, terus dituduhnya swarga. Gusti, swarga, semiler tok, wong wayu, roh, semua ngiler tok. Berjaluk, Gusti mosok roh tok, ora oleh mlebu. Jarimu asal metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lho ya, gak jaluk apa-apa meneh, mboten Gusti. Sekali satu ada di neraka ndak akan minta apa-apa lagi. Wallahi sosohi la asalu ghairah. Mesti ghairah khoslah, ghairah tilka khoslah. Ini ku selain keluar dari neraka saya tidak akan minta lagi. Di dono swarga wong bekal wong seru wibet kan. Yang bojone elek kan dendam dadi ning swarga. Swarga mu semacam-macam. Gusti mosok roh tok. Ora oleh mlebu jarene ora janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Jadi pangeran jawabe gampang didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya tidak minta surga, sementing enggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Setelah lama itu diadukno swarga njuk menuju swarga. Terus diadukno neraka. Akhirnya ya sudah. Saiki mlebu swarga gak apa-apa. Ini jawabe lucu. Atas tazibinan ngenyek kula. Engkar warah di swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga kan mlebu swarga tamanna, sangen-angen sembuh jaluk apa? Orang angen-angen yang indah-indah, laka wa asratu amsal yasiku tak turuti wa asratu amsal lan lipatan kesul. Jatuh lanang ini lucu. Atas tazibi wa anta rabbul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya karuan aku ora mantu. Terus dari pangeran la astazibika walakinni alama asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat yang nak semua dibantah. Masyhur kan malaikat sebantah pangeran atas alufia mayusidu via wasfikut. Karena Allah dengan madzahirul jamal. Yang paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Melangkahi. Nabi Musa menangis, ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makom saya ini apa-apaan? Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkahi makom saya ini apa-apaan? Enggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril. Reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Siapa malaikat Jibril itu lucu. Ya rohidatahu. Allah sapal gaya ini Musa. Biar. Boleh dijarin aja sama Allah. Tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah, tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50, gendena Nabi Musa kelihatan Nabi. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, gak untungkan kita sebetulnya.
tapi yang menguntungkan. Sebenarnya tidak niat menguntungkan kita, tapi menguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Konti dong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik ada bantah. Bareng Nabi Musa. Kenapa diceluk pengira? Kalau akan sholat ping seket. Inna umataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umat. Rai-rai umatmu orang arah kuat seket. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso pulang umat. Berarti sebetulnya itu masih pakai gengsinya gitu. Wis ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu enggak terima umat saya aja yang lebih kuat. Enggak kuat apalagi umatmu. Nah, terus mudin irji ila rabbika fas'al takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambil Allah itu ringan mau 5 tok, jadi cek 45. Balik Nabi Musa, biro 45, cek ra kuat umat. Wong umatku ra kuat, jadi sebenarnya dia bilang umatku ra kuat. Lu cara Nabi Muhammad model wong Malang, lu beto umatku ke umatmu. Ribet kan? Itu. Nabi Muhammad kan tidak seperti itu kan? Tidak punya akhlak Malang kan? Akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu, ya. Akhlak yang baik gitu. Ya, akhlak yang mujur, bukan yang malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan, masyhur itu.